Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Renungan hari ini Kamis 8 Desember 2022 diberi judul Tetaplah Bekerja. Tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Bahan bacaan tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Saya teringat kepada seorang teman lama yang bercerita bahwa ia sudah dibiasakan bekerja di toko ayahnya sejak masih duduk di sekolah dasar. Pada usia seperti itu, ia sudah terbiasa melayani pembeli dan sudah tahu mengembalikan uang. Ketika masuk SMP, ia sudah biasa menghafal harga-harga dari barang di toko. Dan setelah ia tamat kuliah, ia pun melanjutkan usaha ayahnya hingga ke level yang lebih besar. Dan beberapa cabang di tempat lain mungkin agak ekstrim bagi kita ketika melihat anak sekecil itu sudah diajar bekerja. Itu kembali kepada masing-masing orang. Namun satu hal yang saya ingat selalu dikatakan oleh teman saya adalah pesan ayahnya berulang-ulang agar ia menjadi pekerja keras dan tidak bermental pengemis. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian orang yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi, padahal ia butuh makan setiap hari. Mau tidak mau, mereka terpaksa mengemis. Di tengah kondisi dunia yang sulit seperti ini, hal seperti itu mungkin saja terjadi. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak pula orang yang seharusnya mampu melakukan sesuatu, tetapi mereka malas untuk itu. Mereka lebih suka pergi ke saudara atau teman-temannya untuk meminta. Mereka tidak mau repot dan lebih memilih cara yang gampang atau instan. Inilah yang disebut dengan mental pengemis. Dan mental seperti ini seharusnya tidak menjadi bagian dari gaya hidup kita. Setelah Saulus bertobat dan menjadi Paulus, ia kita kenal sebagai rasul yang radikal. Ia melakukan segalanya demi mewartakan kerajaan Allah. Kemanapun ia pergi tanpa mempedulikan lagi kenyamanannya, bahkan nyawanya. Kita tahu bagaimana sibuknya kegiatan Paulus hingga ke Asia Kecil. Tidak jarang pula ia menderita akibat dianiaya, ditangkap dan sebagainya. Kita tentu akan sangat maklum apabila ia memilih untuk tidak bekerja. Bukankah ia sudah meluangkan seluruh waktunya sebagai rasul? Tapi ternyata Paulus memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mau meminta-minta, melainkan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya maupun rekan sepelayanannya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 sampai dengan 35. Bisakah kita membayangkan bahwa Paulus di samping pergi kemana-mana menghadapi bahaya untuk mewartakan kabar keselamatan, masih juga harus membanting tulang bekerja? Itulah yang ia putuskan untuk dilakukan. Ia tidak meminta kepada Tuhan untuk nafkah hidupnya, ia pun meminta kepada orang lain. Ia bekerja dengan tenaga atau tangannya sendiri. Dan nyatalah bahwa mental pengemis bukan menjadi bagian dari sikap Paulus. Karena itulah Paulus pun bisa berkata keras kepada jemaat yang hidup malas, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan manusia. Lihatlah serangkaian janji berkat dari Tuhan diarahkan kepada berkat-berkatnya yang turun atas pekerjaan kita, dan bukan memberikan sesuatu secara instan.
Salah satu alasannya jelas, Tuhan tidak menginginkan kita tumbuh dengan mental pengemis. Peringatan Paulus di atas mengacu kepada sikap sebagian jemaat yang lebih memilih untuk tidak bekerja, tapi malah sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dan selanjutnya, Paulus pun mengingatkan agar terus bertekun dalam bekerja, agar kita bisa mencari nafkah untuk mencukupi diri sendiri. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makanannya sendiri. Bekerja adalah kewajiban bagi kita orang Kristen. Kita hidup untuk menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh kita dan orang lain. Jangan sia-siakan kesempatan dan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saatnya kita bergerak, bekerja keras, dan menghasilkan hal-hal besar dalam hidup kita. Refleksi hari ini, apakah yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita? Apa yang sudah kita hasilkan dalam pekerjaan kita? Sudahkah kita giat bekerja dan berbuah bagi sesama? Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, berikan kami selalu kekuatan dan hati yang tekun untuk bekerja dalam hidup kami, sehingga kami berbuah bagi sesama kami, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam setiap pekerjaan kami. Amin. Power statement. Jangan sia-siakan talenta yang Tuhan beri. Bekerjalah dan hasilkanlah buah yang bisa dinikmati banyak orang.